hadis qudsi. Haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Sungguh benar cintaku untuk orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Dan sungguh juga benar cintaku hanya untuk orang-orang yang saling menolong karena aku. Jadi kalau ada orang yang saling mengunjungi, saling silaturahim, saling berbagi, saling menolong karena Allah, maka cinta Allah akan datang kepadanya. Bayangkan cinta Allah kalau datang kepada kita. Kita dicintai oleh bupati saja mendapatkan banyak kemudahan. Kita disukai oleh presiden saja mungkin banyak proyek. Ini yang mencintai ini Allah. Dan Allah itu Malikul Mulki, raja di raja, pemilik alam semesta. Monggo Bapak Ibu sekalian dipun rabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah firman Allah dalam bentuk hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Wa qaulihi, juga sabda Nabi. Sabda Nabi tentang orang yang berkelompok, ada 7 kelompok di akhirat itu. Sab'atun yudilluhumullahu yauma la dillu yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan yang dilindungi, yang diberi naungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Dipayungi oleh Allah pada hari tidak ada payung kecuali payung Allah itu. Siapa itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bukan hanya presiden, Pak. Seluruh kita itu pemimpin. Mulai dari presiden sampai kepada Pak Lurah, Pak RT, ya, itu semua pemimpin. Takmir, rektor, dekan, prodi, ya itu pemimpin semua itu. Bahkan kita memimpin keluarga, kecuali yang belum punya keluarga itu, mimpin dirinya sendiri. Segera dicarikan saja di sini biar nggak pulang-pulang, Pak. Tawari saja mau pilih yang mana, ya, biar gak pulang, Bu. Dulu caranya agar kiai itu kalau sudah suka dengan, atau takmir suka dengan salah satu yang nunggu, maka diambil mantu biar gak pergi, suruh nunggu rumah, suruh nunggu masjid. Jadi imamun adilul, pemimpin yang adil. Apa adil itu? Adil itu di dalam definisi dikatakan wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Wasyabun nasa fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh senantiasa dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini cocok ini. Pemuda yang tumbuh di masjid karena nunggu masjid. Ya tidak mungkin nunggu masjid kok nggak sholat di masjid, itu kan aneh ya. Mesti sholat di masjid. Nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Idza kharaja minhu hatta yauda ilaihi, apabila dia keluar dari masjid hingga dia kembali kepadanya. Jadi ketika dia keluar dan kembali kepadanya, senantiasa hatinya itu kangen sekali, ingin sekali ke masjid. Meskipun dia sudah keluar dari masjid,
ingin kembali. Tapi kan kita tidak boleh senantiasa di masjid. Dalam Al-Quran juga dikatakan kalau sudah selesai sebuah kegiatan fantasiru fil ardi, segera untuk berkeliaran atau mencari maisha di muka bumi. Jadi yang ketiga ini orang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi fastama'a ala dzalika. Dua orang yang dia saling mencintai karena Allah dan dia berkumpul juga karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dia berpisah juga karena Allah. Yang kelima, warajulun dzakarallah khalian, seseorang yang mengingat Allah secara sepi, sendirian. Fafadat ainahu, lalu mengalir air matanya. Yang terakhir atau yang keenam ya, baru keenam ini ya, baru yang keenam, warajulun da'athum ra'atun datu hasbin wa jamalin, seorang laki-laki yang dia digoda oleh perempuan yang cantik dan status sosialnya tinggi. Faqala, lalu dia menjawab, inni akhafullah ta'ala, aku takut kepada Allah. Jadi nggak mau. Dia digoda, dirayu seorang wanita yang cantik, yang punya status cantik, kaya, ya, anaknya orang baik atau anaknya orang yang punya status tinggi, kok nggak mau? Nah itu hebat itu. Ada yang pernah di sini Bapak Ibu sekalian? Nggak ada Bapak. Dirayu wanita cantik, pendidikan tinggi, punya duit banyak, nggak mau. Apa jawabnya? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan diajak nikah, tapi diajak untuk berzina, kok nggak mau? Luar biasa itu. Maka kalau ada yang seperti itu termasuk yang mendapatkan naungan payung dari Allah. Yang terakhir, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang yang dia sedekah fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikan sedekah itu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Masa iya tangan kiri nggak tahu? Maksudnya itu adalah majas, sampai dia menyembunyikan agar orang tidak tahu sedekahnya. Khawatir apa? Khawatir riya. Tapi udah sembunyi jangan bilang-bilang. Kalau udah sembunyi bilang-bilang ya namanya nggak sembunyi-sembunyi itu. Saya sedekah Pak, tolong jangan sebut nama saya, hamba Allah, begitu saja. Ya sudah, setelah sebut hamba Allah, mewakafkan uang 30 juta. Tahu siapa itu kamu? Nggak tahu, saya itu. Katanya sembunyikan malah bilang sendiri itu saya. Itu namanya nggak sembunyi-sembunyi itu. Itu namanya adalah terang-terangan ya. Wa qauluhu, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan zara akhan lahu fillahi, sesungguhnya seseorang dia mengunjungi saudaranya di jalan Allah. Fa arsadallahu lahu mulkan, maka Allah memberikan dia kekuasaan. Faqala, lalu Allah bertanya, aina turid, apa yang kau inginkan? Qala uridu an azura akhi fulanan, saya ingin mengunjungi saudaraku fulan itu. Faqala li hajati, faqala, lalu Allah mengatakan li hajatin laka indahu, maka kamu akan mendapatkan seluruh kebutuhanmu padanya. Qala, dia mengatakan lah, tidak, saya enggak butuh itu. Qala, lalu Allah mengatakan liqabrabati bainika wa bainahu,
akan ada kedekatan kamu dengan dia. Qala la, bukan karena itu. Qala fadbini matilaka indahu, kamu akan dapat kenikmatan ketika bersamanya. Qala la, bukan itu. Qala fima, lalu untuk apa kamu mengunjungi dia? Ya. Untuk mencari kenikmatan bersamanya tidak, mendapatkan kebutuhan tidak, agar kamu bisa dekat dengannya juga tidak. Lalu untuk apa kamu mengunjungi dia? Qala, dia mengatakan uhibbuhu fillah, saya suka dia karena Allah. Qala, lalu Allah mengatakan fa innallaha arsalani ilaika. Oh, ini bukan Allah ya. Lalu dia bilang fa arsalani ilaika ukhbiruka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Dia mengutusku agar memberikan kabar kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karenanya. Waqad ujiba lakal jannah, waqad aujaba lakal jannah, dan Allah sudah menyediakan bagimu surga. Jadi kita mencintai, jangankan orang lain, ya, mencintai orang tua karena Allah, mencintai anak karena Allah, mencintai suami istri karena Allah. Maka ada perkataan yang indah ibu-ibu, kalau engkau memilih seorang suami yang mau denganmu karena Allah, maka kalau dia mencintaimu dia akan memuliakan dan membahagiakanmu. Tapi kalau dia tidak mencintaimu, maka dia akan menghormati dan memuliakanmu. Jadi orang kalau dia bertemu atau berpisah karena Allah, maka pasti yang dilakukan adalah kebaikan. Ketika dia mencintai, suka atau membenci karena Allah, maka tidak lain yang dilakukan adalah kebaikan. Karena dia tahu Allah itu adalah baik dan Allah menyuruh berbuat baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Karena itulah maka di dalam hadis tentang memilih jodoh saja itu Nabi menekankan tentang fatfar bidatiddin, maka pilihlah karena agama. Agama yang dimaksud di sini itu bukan karena dari fakultas agama Islam, bukan. Ya. Nanti ada kedokteran agama Islam, pilih yang mana? Kata Nabi, suruh yang agama. Oh, berarti fakultas agama Islam, bukan itu. Itu laris manisnya kalau agama Islam. Agama di sini adalah karena kecintaan dia kepada Allah. Karena kalau seseorang memilih istri atau suami yang bertakwa kepada Allah, mencintai Allah, maka pasti dia akan memuliakannya. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah itu menyakiti sesamanya. Karena Allah menyuruh orang yang mencintainya senantiasa berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada pasangannya, kepada suami istri. Syartu wa syartu hadil ukhuwati, syarat persaudaraan ini adalah antakuna lillahi, hendaklah dia persaudaraan itu di jalan Allah, wa fillahi, dan karena Allah, bihaitsu takhlu min syawaibid dunya, yaitu kosong dari kepentingan-kepentingan dunia, wa ala ikotia wa ala ikiha, ya, dan hubungannya al-madiyah yang bersifat materi, bil kulliyah, secara keseluruhan, wa yakunul ba'itsu 'alaiha al-imanu billahi la ghaira, maka yang timbul dari persaudaraan itu semata-mata karena iman kepada Allah, bukan yang lain. Itu yang disebut dengan istilahnya ketulusan. Jadi ketika seseorang itu bekerja, ketika seseorang itu mencari harta karena Allah, ketika dia menjabat karena Allah, ketika dia mencintai seseorang karena Allah, ketika dia pergi, dia kembali,
dia beraktivitas, dia tidur, apapun yang dilakukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang boleh enggak kita memiliki kepentingan-kepentingan dunia? Allah menyuruh kita untuk mencari akhirat, tetapi tidak boleh melupakan dunia. Artinya sebenarnya kita, Bapak Ibu sekalian, disuruh bekerja keras untuk dapat menaklukkan dunia. Bahwa Allah menyuruh kita bekerja dengan giat agar mendapatkan harta benda, mendapatkan peluang-peluang khair, kebaikan. Karena memang dakwah itu juga membutuhkan harta. Nikah juga butuh harta. Ibadah ke haji juga butuh harta. Wong sholat saja butuh harta. Kalau nggak ada masjid kan repot. Semuanya butuh harta. Karena itu mencari harta itu dibolehkan. Kepentingan itu boleh, dalam rangka harus karena Allah. Maka kita akan berdoa agar kita terjauh atau menjauhkan diri dari sifat malas. Yang dikatakan di dalam doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali, dari sifat lemah dan sifat malas. Sifat lemah dan malas itu membuat dia tidak mendapatkan dunia. Faida farokta fansab. Kalau kamu selesai satu urusan, segera untuk mendapatkan urusan yang lain. Karena itulah maka di dalam hal ini, hal-hal yang sifatnya materi, sifatnya dunia, boleh kita ambil dan harus kita kuasai dalam rangka dakwah, dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dikatakan Ibnul Qayyim misalnya, ketika Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan nanti di akhirat bersama orang miskin. Hadis ini bukan berarti kemudian orang mukmin itu tidak boleh kaya. Jika ikut Nabi berarti harus miskin, tidak. Karena Nabi itu sangat berat membawa syariat, sehingga dia minta miskin, khawatir dengan kekayaan yang kalau banyak yang dia dapatkan, justru malah nanti syariat itu atau risalah itu tidak tersampaikan dengan baik. Karena beratnya beban amanah yang dibawanya. Tapi bahwa umat Islam saat itu dia bisa berhasil itu karena orang-orang kaya, dibantu oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Utsman bin Affan. Mereka itu semua orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta yang besar dan mau dan serius digunakan dalam rangka ibadah dakwah di jalan Allah. Yang terakhir, ya, ada berapa ini? Sudah isya ya? Ini berarti besok aja. Mungkin ada pertanyaan, sekalian saya sedikit simpulkan yang di sini nih kok. Wa amma adabuha, adab seorang yang saling adab bersaudara, fahiya ayyakuna al-muttakhidu akhwan, hendaklah dia mengambil saudaranya itu. Ada beberapa syarat di sini. Apa adab? Jadi adab seseorang agar persaudaraannya itu ada di jalan Allah, persaudaraannya itu mendapatkan pahala, persaudaraannya itu berakhir di surga,
ada beberapa adab yang harus terpenuhi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini ya. Ada 4 adab yang harus dilaksanakan. Mungkin besok kita lanjutkan apabila ada Bapak Ibu yang memang perlu dimintai konfirmasi atau ditanyakan masalah ini atau masalah yang lain, monggo bila ada. Masih berapa menit, monggo okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi seorang muslim itu ketika dia sudah mengucapkan syahadat apabila dia sebelumnya agama lain. Ketika sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia tetap muslim. Meskipun dia belum sholat, belum menunaikan kewajibannya, tapi statusnya dia muslim. Yang kedua adalah ketika seseorang itu lahir dari keluarga muslim yang secara tegas tidak pernah dinyatakan keluar dari Islam, maka dia juga seorang muslim. Apalagi KTP-nya dia adalah muslim. Meskipun dia tidak sholat dan tidak melaksanakan seluruh apa yang menjadi kewajibannya. Memang di antara para ulama berbeda pendapat tentang keislamannya itu. Imam Syafi'i tentang Islam, tentang orang muslim itu, maka ketika seseorang itu dia itu terlahir dari keluarga muslim yang tidak pernah menyatakan keluar dari Islam, atau dia masuk Islam dan menyatakan belum pernah dia keluar dari Islam, sudah syahadat, maka dia adalah muslim. Maka dia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai muslim. Ketika meninggal disolatkan, dikuburkan secara Islam. Itu di dalam pendapat Syafi'iyah. Adapun hadis yang menyatakan bahwa al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. Perbedaan antara muslim dan kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafaro. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Ulama terbagi di sini, ulama baik Hanafiyah maupun yang lainnya, dia mengatakan bahwa secara umum orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak yakin, ini terutama Hanafiyah ya, dia tidak meninggalkan sholat karena mengingkari sholat itu dia betul-betul telah kafir. Tapi kalau dia meninggalkan sholat hanya karena malas dan lalai, maka dia tidak kafir, tetapi dosa besar. Ya, itu menurut para ulama. Karena itulah maka tidak bisa kita katakan bahwa orang yang Islam KTP itu kafir, nggak bisa. Tetap dia muslim. Hanya memang kita perlu nanti akan secara umum akan ada di masyarakat itu perilaku yang berbeda, Pak. Begitu. Kalau orangnya baik, pasti yang sholat jenazahnya akan banyak baik. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, ya biasanya yang sholat ya 1-2, yang penting fardu kifayahnya itu terpenuhi. Kan begitu biasanya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab. Semoga membantu dan dipahami. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.